Tadi saudara mendengarkan votum dari Mika pasal yang ke-6. Mika pasal yang ke-6. Kita akan merenungkan bagian ini. Tadi saudara mendengar ayat yang ke-8, kita membaca 6, 7, dan 8. Mika pasal yang ke-6, ayat ke-6, 7, dan 8. Mari kita membaca ketiga ayat ini. Kita baca bergantian, saya baca yang ke kiri, saya baca yang ke kanan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mari kita masuk dalam doa. Saudara berdoa untuk diri saudara masing-masing. Tuhan menyapa kita. Saudara mendoakan orang di sebelah kanan, di kiri, di depan, di belakang saudara. Dan saudara juga mendoakan saya. Mari kita berdoa, buka suara. Bapa dalam surga, pada saat ini kami bersyukur kami bisa datang beribadah. Kami mohon supaya Engkau memberkati setiap daripada kami. Sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, kami tidak melayang-layang pikiran kami. Dan hati kami tidak keras, tetapi Tuhan yang bekerja, Roh-Mu yang kudus, hadir di tengah-tengah kami, di dalam kehidupan kami. Ketika kami merenungkan firman Tuhan pada saat ini, kami sadar kami tidak layak, hamba-Mu juga tidak layak memberitakan firman-Mu, tapi Tuhan yang melayakkan dengan darah Kristus yang membasuh kami, yang membenarkan kami, yang membawa kami ke dalam satu kehidupan yang terus-menerus dikuduskan di dalam pendengaran, ketaatan kepada firman-Mu. Engkau yang memimpin pemberitaan ini dari awal sampai dengan akhir. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita membaca di dalam ayat 6, 7 ya. Ini saya percaya saudara sadar ini memang semacam pertanyaan retorik gitu ya. Pertanyaan retorik yang ya jawabannya itu kita tahu negatif gitu ya. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran? Ya enggak lah. Dengan anak lembu berumur setahun? Bukan. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan? Tidak. Kepada puluhan ribu curahan minyak? Tidak juga. Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku? Bukan. Dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Ya enggak mungkin gitu. So ini jawabannya itu semuanya negatif. Saya baru di dalam ayat ke-8 memberikan jawaban yang positif. I think bagian itu cukup clear lah di dalam bagian ini, sehingga memang tepat kalau kita memang menyoroti senternya itu ada di dalam ayat yang ke-8 ya memang gitu. Tetapi kenapa ada ayat yang ke-6 dan ke-7? Ya, ayat yang ke-6 ke-7 itu penting saya, karena ini juga realita kehidupan kita di dalam keagamaan kita ya. Kita nggak kebal, manusia nggak kebal, termasuk orang-orang Kristen, bukan hanya yang non-Kristen tapi yang Kristen juga. Bisa nggak kebal dengan model-model keagamaan seperti ini, tapi akhirnya itu lacking dan kehilangan yang paling substantif ya di dalam kehidupan kita. Gitu. Sekali lagi ya saya, kita bisa mengerti keagamaan, kesalehan, kerohanian itu sebatas ayat 6 dan 7. Kita pikir keagamaan, mengikut Tuhan, ya beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, datang kepada Dia yang maha tinggi, itu adalah dengan korban. Ya. Dengan korban. Dengan apa yang tangan saudara dan tangan saya lakukan kepada Tuhan. Gitu. Tekanannya itu ada pada korbannya kita. Gitu. Dan ini sangat populer, saya gambaran seperti ini sangat populer. Sekali lagi ya, saya sudah jangan underestimate. Oh di kekristenan pasti nggak ada lah itu. Di kekristenan mana ada kayak begini. Kita selalu bilang korbannya Tuhan, bukan korbannya kita. Siapa bilang sudah? Siapa bilang? Saudara jangan cepat-cepat ya membela kekristenan, menganggap kita lebih baik keagamaan kita daripada agama lain. Kita tidak terjatuh kepada konsep-konsep konyol seperti ini. Siapa bilang saudara? Siapa bilang?
Kita seringkali keliru gitu. Kita seringkali menggantikan kerohanian yang sejati, keagamaan yang benar dengan hal-hal yang meskipun ya nggak harus sepenuhnya salah gitu ya, tapi sebetulnya substansinya itu sudah nggak ada gitu. Kropos lah, soalnya kalau pakai istilah sederhana gitu. Masih ada struktur di luar ya, tapi di dalamnya kropos, nggak ada sebetulnya gitu. Nah, kita akan lihat bagaimana model seperti ini juga dihayati di dalam zaman Yesus Kristus, seperti agak di dalam bagian belakang. Soalnya ayat ke-8 ini sangat terkenal, salah satu yang memopulerkan meskipun bukan satu-satunya, yaitu ini saya Library of Congress di Washington ya. Saya belum pernah ke sana sih ya, tapi kalau sudah ada kesempatan ke sana, sudah bisa masuk ke reading room-nya ya, katana ya, ini kayaknya benar sih ya, bukan hoax. Itu ditulis ya kalimat ini ya, Mika 6 ayat yang ke-8. Mika 6 ayat yang ke-8. Menarik ya. Ini Amerika di dalam zaman dulu sebetulnya masih sangat dipengaruhi oleh kekristenan ya. Belakangan ini kita melihat kelompok evangelical jadi highly polarized dengan urusan politik ya, terlalu dekat dengan urusan political power. Itu selalu bahaya ya. Sebetulnya kalau kita belajar dari sejarah, dari zamannya Hitler dan sebagainya, di mana gereja terlalu dekat ya dengan ini ya, dengan kekuasaan negara, political power dan sebagainya, itu nggak pernah jadi baik ya. Lihatlah di dalam kehidupan Yesus Kristus, mana ada itu Yesus Kristus dan rasul-rasul Petrus, Yohanes dan sebagainya mencoba untuk melobi ini pemerintahan Roma. Nggak ada ceritanya itu nggak ada kan itu. Lalu sudah baca di dalam kitab Wahyu gitu ya, bahkan dianiaya dan soalnya kita nggak membicarakan ini. Itu balik lagi ke sini. Saya mau katakan adalah di dalam zaman dulu ya, itu sepertinya lebih indah ya, waktu orang mengaitkan, orang mau belajar masuk ke library, ini library sekuler ya, ini bukan library teologi, ini bukan perpustakaan theological faculty, bukan loh. Ini perpustakaan umum kan ya, perpustakaan nasional gitu. Tapi terus kemudian dikaitkan dengan hidup yang berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Apa gunanya saudara belajar, memiliki pengetahuan, accessing so many books dan sebagainya, tetapi di dalam kehidupan kita nggak berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah kita. Pengetahuan itu nggak berhenti pada dirinya sendiri, saya bukan gitu. Pengetahuan itu ada goalnya. Setelah kita mengetahui, terus kita bisa apa gitu? Kita bisa melakukan apa gitu? Kita harus sangat kritis ya dengan model kekristenan hanya menekankan pengetahuan, tapi di dalam kehidupan nggak berakhir dengan kehidupan yang berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Kita harus sangat kritis ya dengan model kekristenan seperti ini, karena kekristenan seperti ini bisa seperti mengajarkan yang benar, mengajarkan yang baik, tapi again kropos sebetulnya gitu. Di dalamnya itu nggak ada isinya ya, dan digantikan dengan retorika belaka. Ini kekristenan memuakkan sebetulnya ya. But indeed, memang balik lagi kepada ayat ini ya. Ini adalah salah satu banyak scholars, banyak orang mengatakan ini one of the finest summaries, if not the finest summary dari kesalehan dari kehidupan religius ya. G.M.P. Smith misalnya, dia mengatakan ini adalah the finest summary of the content of practical religion to be found in the Old Testament. Finest summary content of practical religion, keagamaan yang praktis ya, yang kita bisa temukan di dalam Perjanjian Lama. Ya inilah summary-nya gitu. Atau ini ya, Booth, dia berbicara mengatakan tentang para rabi. Dia bilang the rabbis who commented on this verse in the early centuries of the Christian era called it a one-line summary of the whole law. One-line summary of the whole law. Ya, kalau saudara cari satu ringkasan, satu baris saja gitu ya, satu kalimat saja ya, yang bisa summarize, yang bisa menyimpulkan, yang bisa meringkas seluruh Taurat ya, para rabi mengatakan ya ini ayatnya gitu. So ini extremely important ya ayat ini gitu, bukan mengatakan ini ya ayat-ayat lain nggak penting, bukan itu maksud saya, tetapi memang ini adalah ayat yang unik ya, ayat yang unik. Sekali lagi kita melihat ada kontras antara ayat 6:7 dan ayat yang ke-8 ya. Ayat ke-6:7 itu bicara tentang pengorbanan ritual ya, tentang keagamaan yang ritual. Again, gak harus selalu salah ya. By the way, waktu saudara perjamuan kudus itu juga semacam ritual kan sebetulnya. Datang ke gereja sendiri itu juga ritual, by the way gitu ya. Gak harus
saya bukan mengatakan ini ritual itu rabis sampah, bukan ya, saya bukan gitu. Tetapi ini adalah kehidupan ritual, keagamaan ritual, pengorbanan ritual yang dipisahkan, yang terpisah, yang tercerai dari kehidupan yang diubahkan. Tercerai dari kehidupan yang diubahkan. Gak ada perubahan hidup saya, gak ada gitu. Tapi ritual jalan terus. Korban bakaran jalan terus. Anak lembu jalan terus. Setahun sih ya, gak kurang, gak lebih, persis gitu ya, mengikuti Taurat. Ribuan domba jantan, bukan puluhan, bukan belasan loh saya, ribuan ya. Puluhan ribu curahan minyak, mahal ini harganya, ini bukan persembahan abal-abal, bukan. Ini sangat berharga. Anak sulung lagi gitu kan ya, siapa bisa mempersembahkan anak sulung saya ini tanggung-tanggung ya. Keluarga sendiri, tetapi itu semua ya bisa ternyata hanya sebatas ritual sacrifice, hanya sebatas pengorbanan yang sifatnya ritual, keagamaan yang sifatnya ritual ya, dan terpisah dari kehidupan yang diubahkan. So kalau kita membaca di dalam Yeremia pasal 7 ya. Yeremia pasal 7 kita membaca ini ya. Yeremia pasal 7 ayat 3. Kita membaca bagian ini so ya. Yeremia ya. Pasal yang ke-7 kita mulai dari ayat yang ketiga ya. Saya akan membacakan bagi saudara atau kita juga bisa membaca bergantian. Saya baca ayat yang ketiga dulu ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Saudara melanjutkan ayat kelima. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing. Saya baca ayat 6. Tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Ayat 7 sudah melanjutkan, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah aku berikan kepada nenek moyang dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Saya nggak perlu kasih komentari kan, saya ini self-explaining kan ayat-ayat ini ya, self-explanatory gitu. Perbaikilah tingkah lakumu, tingkah langkahmu. So, keagamaan yang sejati itu adalah memperbaiki jalan hidup kita, memperbaiki perbuatan kita ya. Kadang-kadang kita di kalangan Protestan bisa sangat karikatural waktu bicara tentang perbuatan, as if semua perbuatan, pembicaraan tentang perbuatan itu selalu bentur dengan teologi anugerah ya. Kita mesti hati-hati ya dengan gambaran seperti ini ya. Itu certainly not the case gitu. Memang kalau kita bicara tentang pembenaran, justification ya, perbuatan baik yang nggak ada tempatnya di situ. Iman kepada Tuhan yang beranugerah, jelas ya. Kesempurnaan korban Kristus bukan perbuatan saudara yang menyelamatkan, memang bukan. Not what your hands have done, bukan apa yang tanganmu kerjakan, memang bukan itu. Tetapi orang yang sungguh-sungguh dilahirbarukan, orang yang sungguh-sungguh menerima pembenaran yang sejati dari Tuhan, dia itu act justly, seperti dikatakan di sini. Dia berlaku adil. Dia melakukan keadilan, dia do justice. Ya, ada di dalam komentari ini mengatakan seperti ini ya, Jangan kita hanya membicarakan seperti saya ini ya, sedang membicarakan loh. Saudara juga sekarang sedang mendengar gitu. Kita seperti kayak sedang mendiskusikan gitu ya. Tetapi act justly, ini is an action gitu. Ini bukan sesuatu yang dibicarakan, bukan. Ini nggak dikatakan, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain membicarakan, mendiskusikan, memperdebatkan keadilan? Bukan ya. Bukan. Boleh saja kita membicarakan keadilan gitu, tapi cuma membicarakan keadilan saja, tapi kita nggak berlaku adil, itu dua hal yang gapnya bisa jauh ya. Bukan hanya membicarakan, mendiskusikan, memperdebatkan, bikin jadi tanya jawab. Saya indeed bikin tanya jawab beneran tentang kebenaran dan keadilan, itu one thing, itu one thing. Tapi bagaimana kita melakukan keadilan? Kekristenan itu adalah agama kelakuan, agama kelakuan. Satu kehidupan yang sungguh-sungguh diubahkan ya sampai menjadi kelakuan yang nyata. Kalau bagian ini nggak ada, yaitu berarti kita likely ada di dalam ayat ke-6 dan ayat ke-7, berarti itu ritual yang jalan terus dan sebagainya, tapi nggak ada perubahan di dalam kehidupan kita. Keadilan kita sudah sering membicarakan bagian ini ya. Sekali lagi poinnya sederhana, perhaps penjelasan negatif ya.
Jangan berpihak, jangan memandang muka, jangan dikuasai oleh parsialitas. Jangan hanya melihat ke atas, tapi nggak mau melihat ke bawah, atau waktu melihat ke bawah, melihatnya pun menghina dan merendahkan. Jangan, karena itu bukan keadilan. Ya. Tuhanmu dan Tuhanku tidak seperti itu. Ya. Kalau kita mengenal Tuhan yang sejati, Tuhan kita itu adil, dia bukan memandang muka. Allah kita tidak memandang muka. Kalau saya boleh sedikit sambung ya saya dengan pembicaraan ini tema speak kemarin kan bicara tentang martabat ya, martabat dan kehormatan dignitas manusia ya. Ada banyak yang bisa digali, indeed banyak sekali yang kita bisa gali gitu. Dan tema seperti ini kan memang berkaitan dengan image of God ya, nggak bisa dipisahkan sih dengan image of God. Bicara image of God bisa panjang sekali gitu, macam-macam variasinya. Tapi ini saja, satu ya, mungkin bagian agak minor gitu. Allah kita itu tidak memandang muka, created after the image of God. Kalau kita bermartabat, ya, dipulihkan, di-restored sebagai image bearer of God, kita juga tidak memandang muka. Kalau kita masih memandang muka di dalam kehidupan kita, ya created after which God ya, ada Allah palsu kayaknya di dalam diri saudara dan saya. Kalau kita masih memandang muka gitu. Sepertinya itu bukan Allah yang sejati yang ada di dalam kitab suci. Karena Allah yang sejati yang dinyatakan kitab suci tidak memandang muka, tidak memandang muka. Dia adalah Allah yang adil. Yang kedua, yaitu mencintai kesetiaan. Kesetiaan di sini bisa ini bahasa aslinya adalah chesed, seperti kita tahu ya. Itu bahasa Inggris kadang-kadang diterjemahkan menjadi steadfast love, bahasa Indonesia kasih setia ya. Tapi dalam bahasa Inggris juga bisa diterjemahkan mercy, belas kasihan, itu semuanya dekat ya. Steadfast love, mercy, ya, kasih setia, belas kasihan. Chesed ini apa sih? Chesed ini adalah terminologi covenant. Covenant itu adalah ikatan Allah dengan manusia, ikatan Yahweh dengan umat pilihannya. Covenant, perjanjian. Jadi Yahweh memberikan dirinya kepada umatnya, kepada Israel, dan Israel juga taat menundukkan dirinya kepada Yahweh. Dan di dalam covenant, di dalam ikatan perjanjian seperti ini, yang dituntut itu adalah ini, chesed ya, chesed. Love, mercy. Sekali lagi ya, ini sendiri adalah sifat Allah. Chesed itu adalah atribut Allah. Allah itu mencintai kesetiaan. Dia mencintai belas kasihan, dia setia kepada umat pilihannya. Maka sekali lagi ya, created after the image of God, apalagi masuk di dalam covenantal relationship, ya, masuk di dalam hubungan covenantal, itu artinya adalah umat pilihan Allah seharusnya juga menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan kesetiaan atau belas kasihan. Itu tanda orang yang berada di dalam covenant dengan Allah. Apa sih kontrasnya? Kadang-kadang kita bicara kontrasnya lebih simple gitu ya. Yang bukan itu apa ya? Yang bukan gampang kita hidup di dalam society very opportunistic kan ya. Opportunistic, sangat opportunistic. Itu bentur sekali dengan konsep covenant ya. Kalau saudara sudah nggak mendapatkan keuntungan lagi, ya sudah bubar saja. Memang cuma bisa sama dia apa? Kan banyak ya pilihan gitu. Apalagi teman. Lah suami istri aja bisa dibubarin. Partner dagang, teman, gereja, ya ganti saja. Cari yang kita mendapatkan benefits, cari yang kita mendapatkan keuntungan gitu. Memang dia apa satu-satunya? Dia kan bukan agen tunggal. Saya gampang kan cari yang lain gitu. Kenapa mesti menderita kayak begini? Banyak luka dan seterusnya gitu. Nah, kalau luka mungkin kita mesti agak sedikit compassionate ya, tapi kadang-kadang bukan karena luka sih, karena untung kurang besar, benefits kurang banyak. Di dalam keadaan seperti ini, orang asing sekali ya dengan konsep covenantal relationship, keterikatan itu ya. Mercy, seperti kita sudah sering jelaskan, mercy namanya belas kasihan, itu kan berkaitan dengan kejatuhan yang lain kan ya. Kalau enggak kita enggak bicara mercy di situ. Gitu. Saudara enggak merciful terhadap orang yang successful ya, lagi kuat, sehat gitu ya.
kasihan kamu, sehat ya badannya gitu. Nggak ada saya, nggak tepat tuh kalimat itu. Kita nggak merciful terhadap orang sehat, kita nggak merciful terhadap orang yang duitnya banyak gitu ya. Kasihan kamu ya, uangnya banyak. Ya kecuali kita terusin kalimatnya, itu kutukan doh itu ya, nggak tahu lagi ya kalau kayak begitu ya. Tapi kita basically nggak kasihan saya dengan orang yang di atas, nggak kasihan itu dengan orang yang jatuh, yang di bawah, yang gagal dan sebagainya. Dan inilah saya, ini dignitas itu, dignitas manusia. Saya di hari Jumat lalu ya, saya dalam renungan malam, kalau sudah belum mendengar bisa mendengar lagi, coba membahas perspektif dignitas kehormatan manusia dari perspektif ini ya, saya atribut condescending itu, atribut yang ke bawah ya, saya. Karena kita seringkali bicara itu bukan salah ya, saya by the way ya, disclaimer dulu, bukan salah. Tapi kita kalau one sided membicarakan tentang image of God ya, atribut ke atas ya, itu bisa bahaya ya, saya. Allah kita kreatif, maka kita diciptakan menurut gambar rupa Allah. Kita juga kreatif seperti Allah. Gak salah sih kalimat ini, saya. Memang benar gitu. Bahkan di dalam perjanjian lama, Bezalel dipenuhi dengan roh Allah supaya kreatif kan ya. Itu semacam mengimitasi penciptaan dunia oleh Allah, lalu dia menciptakan kemah gitu kan ya. Kemah pertemuan itu. Memang ada tempat untuk memikirkan itu, tapi yang saya katakan kalau kita, ya saya di dalam pikiran kita setiap kali pikiran image of God, kita atribut-atribut yang ke atas, atribut-atribut yang besar, dan bukan atribut-atribut kerendahan hati ini saya ke bawah gitu. Mercy itu bukan atribut ke atas ya. Mercy itu bukan atribut seperti kayak Allah saya kuat, maka saya created after the image of God. Saya juga from strength to strength. Again, gak salah loh saya ini kalimat ini, ada ayatnya kok from strength to strength. Allah saya maha kuat, powerful, berjalan bersama dengan Allah. Saya berjalan from strength to strength, itu atribut ke atas namanya saya. Tapi atribut ke bawah, itu atribut mercy, compassion, ya, belas kasihan, pengampunan, dan sebagainya. Ini atribut ke bawah namanya saya. Ada nggak ya saya tempat untuk ini ya? Sekali lagi ya, tadi kita mengatakan in a highly opportunistic society, kita sangat perlu merenungkan kembali apa artinya covenantal relationship, keterikatan yang kadang-kadang nggak selalu menguntungkan. Bukan saja nggak selalu menguntungkan, saya melukai kadang-kadang. Melukai, bikin keluar air mata. Tapi kalau kita mengerti ya Allah yang sejati, saudara tahu apa artinya mencintai kesetiaan. Saudara kita nggak bicara kekristenan di dalam pengertian yang sentimental, idealis ya, flowery, gambaran-gambaran yang itu ya, mencintai kesetiaan. Oh saudara-saudaraku, saudara mau mencintai kesetiaan, amin gitu ya, amin. Ya beautiful, saudara belum tahu konteksnya apa maksudnya gitu. Mencintai kesetiaan waktu yang kita terikat dengannya secara covenantal ya, melukai kita. Let's talk about mencintai kesetiaan, apa itu artinya gitu. Waktu yang saudara terikat dengannya itu ya, nggak menguntungkan saudara lagi, malah nyebelin actually gitu. Then let's talk about mencintai kesetiaan. Ini konteks yang penting, saya. Karena kalau kita bicara kayak supra konteks kayak begini ya, siapa sih yang nggak setuju mencintai kesetiaan? Kalau saya tanya, nggak usah orang Kristen, saya orang non Kristen, saya. Orang kita tanya orang non Kristen, lebih baik mana mencintai kesetiaan atau perjinahan gitu misalnya, atau pengkhianatan? Yang mana lebih baik? I think seluruh dunia setuju kali ya, saya. Kesetiaan pasti kesetiaan, saya. Mereka akan setuju, itu common sense kok gitu. Siapa yang akan mengatakan penganiayaan itu lebih beautiful? Pengkhianatan itu lebih beautiful. Pengkhianatan adalah a virtue gitu misalnya. Nggak ada saya orang ngomong kayak gitu, nggak ada, benar-benar nggak ada. Siapa yang akan bilang betrayal itu adalah a virtue, adalah kebajikan? Nggak ada pasti gitu. Tapi itu di dalam sebatas teori. Ya kalau kita ngomong teori, everything is indah, everything is correct, everything benar. Seperti orang datang kepada Yesus Kristus itu ya. Semua jawabannya juga theologically correct, saya. Correct. Nggak ada konteksnya soalnya gitu, nggak ada konteksnya. Kekristenan yang dibicarakan supra konteks kayak begini ya, yang nggak embodied masuk sampai kepada kejatuhan dunia, kejatuhan saudara dan saya, kejatuhan sesamamu ya, itu sulit ya saya bertumbuh gitu, sulit bertumbuh gitu. Akhirnya waktu kita masuk di dalam konteks yang menyakitkan itu, kita mendadak teologinya hilang semua gitu, karena teologinya ada di dalam perbincangan, ranah pendiskusian. Mencintai kesetiaan sekali lagi ya, bukan mendiskusikan kesetiaan kan ya. Juga bukan sekedar merenungkan kesetiaan, tapi mencintai kesetiaan. Mencintai itu a very active verb. Itu adalah satu kata kerja yang sangat-sangat memasukkan saudara dan saya ke dalam satu relasi. Ya. Nggak mungkin cinta itu nggak membawa kepada relasi, itu nggak mungkin. Mencintai, ya, saya. Dan di sini di personified gitu ya, mencintai kesetiaan. Ya.
Kenapa ya kesetiaan yang bukan orang kok bisa dicintai? Apakah ini bukan impersonal love namanya begitu? Kita sudah pernah bahas kan, saya model-model kayak gini ya. Apa ini bukan impersonal love ya? Bukannya kita kalau mencintai itu harus mencintai person, mencintai Allah, mencintai manusia gitu ya. Even mencintai kucing pun agak repot tuh saya, karena bisa nggak kita bicara kucing itu adalah person gitu kan? Nggak bisa kan ya? Kita dan kucing boleh ada semacam ada care gitu ya. Tapi kita susah loh ngomong cinta dengan kucing sebetulnya gitu. Karena kucing kan bukan pribadi, so kucing, anjing dan sebagainya binatang peliharaan itu kita nggak bisa bicara personal love sebetulnya, strictly speaking ya maksudnya, meskipun boleh saja sudah tetap pakai istilah kasih, mengasihi, mencintai ya silakan gitu. Tapi strictly speaking kita nggak bisa bicara tentang personal love ya. Personal love itu ya cuma bisa dengan person gitu, cinta. Tapi di sini kenapa dikatakan mencintai kesetiaan? Kesetiaan kan bukan person ya gitu. Berarti waktu kita bicara tentang kesetiaan di sini, ini nggak bisa dipisahkan dengan sekali lagi ya, dengan Allah. Ini bukan mencintai kesetiaan per se, kesetiaan satu platonic idea tentang kesetiaan gitu ya. Bukan. Ini bicara tentang sifat Allah, sehingga waktu seseorang mencintai kesetiaan itu berarti dia mencintai Allah. Dan orang yang mencintai Allah itu kehidupannya diubahkan terus makin lama makin menyerupai Allah. Kalau kita mencintai Allah yang mencintai kesetiaan, dan saudara akan diubahkan menjadi orang yang juga mencintai kesetiaan seperti Allah yang kita sembah itu. Tapi kalau kita mencintai Allah palsu ya, Allah yang oportunistik misalnya ya, ide Allah yang oportunistik, saudara dan saya juga akan makin oportunistik. Kita akan jadi orang yang kalkulatif, hitung-hitungan ya. Susah ya saya bicara begini ya, nggak ada kesetiaan gitu. Akhirnya ya seperti kayak orang yang berada di luar covenant gitu. Sekali lagi ya saya, everything itu connected ya, semuanya itu terhubung. Kalau kita bilang kita ini di dalam hubungan covenantal dengan Allah yang sejati, maka tandanya saudara dan saya itu mencintai kesetiaan. Yang ketiga, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Hidup dengan rendah hati. Walk humbly with your God. Again, kata frase with your God atau di hadapan ya kalau terjemahan Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris walk itu with ya, walk with. Kalau bahasa Indonesia ini pakai kata sambungan di hadapan ya. Ya sedikit ada variasi ya. Di hadapan atau with, dengan, berjalan dengan Allahmu ya. Again, ini juga lagi-lagi bicara tentang covenantal relationship. Ada relasi ya. Berjalannya itu dengan Allah. Rendah hati berjalan dengan Allah. Israel itu menundukkan diri di bawah kepemimpinan Yahweh. Tapi yang membedakan ya Yahweh dengan Allah-Allah lain itu karena Yahweh itu berkenan untuk berjalan bersama dengan umat pilihannya. Dewa-dewa yang lain itu nun jauh di atas ya, sangat transcendence. Gak ada yang imanen gitu. Tetapi Yahweh yang dipercaya oleh Israel itu both transcendence and imanen. Dia adalah Allah yang menuntut kesetiaan, ketaatan dari umatnya, betul, in a way, transcendent. Tapi di sisi yang lain juga imanen, bisa berjalan, berkenan untuk berjalan dengan atau bersama dengan umatnya, in the midst of his people, di tengah-tengah umatnya. Yesus Kristus ya, berada di tengah-tengah umatnya, berjalan bersama dengan umatnya. Dan ada satu terjemahan bahasa Inggris yang menarik, saya ini dari NIRV ya, bukan NIV, NIRV ya, terjemahan yang rada populer ini. Jadi ya ini bukan terjemahan yang precise seperti kayak terjemahan akademis yang biasa kita pakai. Tapi menerjemahkan kira-kira seperti ini, saya. People of Israel, the Lord has shown you what is good. He has told you what He requires of you. You must treat people fairly. You must treat people fairly. Engkau harus memperlakukan orang itu dengan adil. You must love others faithfully. Kasihilah sesamamu dengan setia. Mencintai dengan setia itu berarti ada ketekunan, gitu ya, ada perseverance, bukan mut-mutan, ya, bukan like and dislike, bukan semau-maunya kita.
If I feel like doing it, bukan if you feel like doing it atau if you feel like loving it, bukan. Ini love others faithfully dalam keadaan apapun. And you must be very careful to live. Must be very careful to live the way your God wants you to. Dan kamu harus sangat hati-hati bagaimana kamu hidup, ya, menghidupi jalan yang Allahmu itu mau. Sederhana ya, saya terjemahan kayak gini ya. Tapi menjelaskan, berhati-hati, walk carefully with your God. Artinya di sini di dalam terjemahan ini ya berarti berhati-hatilah menghidupi jalan yang diinginkan oleh Allahmu. Itu namanya rendah hati, ya. Rendah hati itu berjalan di dalam jalan yang diingini oleh Allah, ya, meaning bukan jalan yang saudara ingini sendiri. Soalnya kekristenan yang asli ya, kekristenan yang asli yang mengikuti ini ya, Alkitab itu orang itu waktu masih kanak-kanak ya, itu dia mau berjalan sendiri gitu. Lalu Tuhan itu harus menuruti keinginannya gitu. Tapi kemudian waktu dia bertumbuh ya, dia tahu bahwa ini adalah sifat kanak-kanak. Dia meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya. Sekarang bukan keinginannya dia lagi, tapi keinginan Tuhan. Dia rindu keinginan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya. Berarti ini waktu bertumbuh ya, kita meninggalkan yang tadinya itu kita mau apa, terus kita minta Tuhan itu kasih stempel gitu ya. Ini gerakan yang benar. Gitu. Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini kan ya kepada Petrus. Gitu. Waktu kamu muda, kamu berjalan ke tempat di mana kamu kehendaki. Waktu kamu tua, ya, maksudnya bertumbuh, bukan cuma tua secara ini, ya, tapi dia bertumbuh secara kerohanian ya. Orang lain membawa kamu ke tempat yang tidak kamu kehendaki. Tapi nggak berhenti sampai di sini ya, saya. Dan dengan cara itu ya, Petrus mempermuliakan Tuhan. Petrus mempermuliakan Tuhan dengan dia berjalan ke tempat yang dia tidak kehendaki. Saya. Waktu masih muda, kita berjalan ke tempat yang kita kehendaki ya. Kita, orang Jawa bilang sakara PDW ya. Semaunya sendiri. Gitu. Waktu kita bertumbuh ya, kita belajar untuk submit mengikuti apa yang Tuhan mau. Itulah kedewasaan saya. Itu kekristenan yang asli saya. Kekristenan palsu itu saya. Kekristenan palsu itu mengajarkan sebaliknya. Katanya kalau maju ya makin dekat dengan Tuhan, kita makin bisa dikabulkan permintaan kita gitu. Itu nggak ada saya dasarnya dalam Alkitab. 180 derajat terbalik. Itu pengajaran sesat sebetulnya gitu. Membawa orang kepada kebinasaan. Karena sengaja ya mencegah pertumbuhan gitu. Sengaja mencegah pembentukan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri manusia gitu. Sengaja diputar ceritanya saya. Kita mau apa ya? Kita tinggal klaim, kita minta kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendengarkan kita dan sebagainya. Ini bukan kekristenan, saya nggak pernah jadi kekristenan. Karena nggak pernah ada pengajaran seperti itu. Yang ada ini adalah pengajaran yang terbalik sebetulnya. So, balik lagi ya saya. Waktu kita membaca bagian ini, kaitan 6-7, ya, terus kemudian ayat yang ke-8, ya. Kita melihat bahwa tanpa kasih setia, tanpa hati yang dikuduskan, tanpa keadilan ya, di dalam kehidupan kita, yang mengalir keluar dari iman kepada Yesus Kristus, maka kita pergi ke gereja ya, seperti sekarang ini, kita berdoa, ya, kita ikut Bible study, memberi sedekah, gitu ya, pelayanan, nyanyi di kor, ya, KKR regional atau macam-macam lah, saya. Itu tanpa ini ya, saya, tanpa berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Tanpa ini ya, saya, tanpa ini itu semua nggak ada faedahnya, saya, untuk saudara dan saya. Dan ini kasihan sekali ya, saya, kasihan sekali orang sudah lelah ya, tapi dia nggak dapat yang paling utama gitu. Jadi dia totally miss gitu. Totally miss. Ini seperti kayak orang diundang pesta, ya dia terkesima dengan desain undangannya gitu. Tapi dia nggak datang gitu.
Tapi dia terus menikmati undangannya. Jadi apa ya saya kayak begini, itu apa ya? Atau dia datang juga sih, tapi dia nggak masuk gitu ya. Dia cuma putar-putar di luar ruangannya dan sebagainya. Atau perhaps dia masuk, tapi nggak ketemu orangnya, ya nggak ketemu orangnya gitu. Sibuk dengan makan gitu. Atau mungkin makan pun juga tidak gitu. Ya, ada banyak variasi ya di dalam kehidupan ini ya. Yang mana orang itu bisa menghidupi kekonyolan seperti ini loh. Dan kekonyolan di dalam agama, ya inilah tinggal struktur ritualnya saja, tetapi nggak bertumbuh di dalam keadilan, ya, nggak bertumbuh di dalam kasih setia, nggak bertumbuh di dalam hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Saya kutip beberapa scholars ya di sini, J.P. Lewis, dia mengatakan seperti ini, worship and morality cannot be divorced from each other. They are two sides of the same coin. Ibadah dan moralitas, ya. Ibadah dan moralitas itu nggak bisa dipisahkan, nggak pernah ada pemisahan itu, nggak ada di dalam Alkitab. C.L. Feinberg, the piety that God approves consists of three elements: a strict adherence to that which is equitable in all dealings with our fellow men, maksudnya keadilan gitu ya. Heart determined to do them good, satu hati yang determine yang sungguh-sungguh gitu kali ya, yang memastikan ya, yang insist untuk melakukan yang baik, dan diligent care to live in close and intimate fellowship with God. Diligent care, satu kepedulian ya, memelihara ya dengan tekun ya, bagaimana kita bisa hidup dekat, intimate di dalam persekutuan dengan Allah. Tiga hal ini ya, equitable in all dealings, keadilan dengan fellow man, a heart determined to do them good, satu hati yang bertekad ya, satu hati yang bertekad untuk melakukan yang baik kepada mereka, dan keseriusan, kepedulian, care, diligent care, ya, kesungguhan untuk hidup dekat di dalam persekutuan dengan Allah. Perhaps satu scholars lagi ya, T.E. McComiskey, dia bilang, the standards of this verse are for those who are members of the covenantal community and delineate the areas of ethical response that God wants to see in those who share the covenantal obligations. The standards have not been abrogated for Christians, for the New Testament affirms their continuing validity. Yang saya mau tekankan adalah ini ya, ethical response, ada respons etis. Respons etis terhadap apa terhadap apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau lihat di dalam kehidupan kita, yang mengaku kita ini berada di dalam hubungan covenantal dengan Allah. Karena apa Karena kalau kita berada di dalam hubungan covenantal dengan Allah, ada di dalam keterikatan ini ya, ikatan perjanjian ini, itu ada duties ada obligations, ada kewajiban-kewajiban ya. Saudara tahu waktu ini istilah covenant ini kan istilah istilah politik sebetulnya Jadi dari zaman dulu ya itu ada bangsa yang lebih besar seperti Babilonia, Mesir ya. Itu bangsa besar gitu ya. Dan ada bangsa-bangsa lebih kecil, Israel ini termasuk salah satunya gitu ya. Israel ini bukan bangsa besar sebenarnya Dan biasanya bangsa-bangsa yang lebih besar itu ya ada covenant dengan bangsa yang lebih kecil. Ya. Bangsa yang lebih kecil ini diprotek. Bangsa yang besar ya itu kalau ada covenant dengan bangsa kecil, dia bertanggung jawab untuk melindungi ya. Jadi kalau bangsa kecil ini misalnya diserang oleh bangsa besar yang lain, ya ini mesti dilindungi oleh bangsa besar karena ini ada hubungan covenantal gitu. Ada kewajiban gitu. Dari bangsa yang besar melindungi bangsa yang kecil ya. Lalu bangsa yang kecil terhadap bangsa yang besar ya mesti kirim upeti lah mesti gitu, mesti ada submission. Ya. Nah Israel ini ya Israel ini covenant dengan siapa gitu. Temptation-nya adalah dengan Mesir dan benar pernah pernah mencoba dengan Mesir gitu, tapi akhirnya malah kacau balau akhirnya. Yang unik di dalam cerita Alkitab ini ya, instead of Israel berhubungan secara covenantal dengan bangsa besar, dia berhubungan dengan Yahweh. Yahweh itu yang menggantikan bangsa yang besar ini. Itu namanya hubungan covenantal. Maksudnya yang kita mau katakan adalah di dalam hubungan covenantal itu memang ada obligasi, ada obligasi. Baik dari obligasi yang di atas, ya itu ada obligasi. Yang di bawah kepada yang di atas juga ada obligasi. Dua-dua ada obligasi.
Mungkin kalau kita bicara tentang Yahweh, mungkin nggak terlalu tepat pakai istilah obligasi gitu ya. Kita kayaknya kok bicara kewajiban Allah, kayaknya gimana gitu ya. Tapi intinya memang Allah juga ada komitmen terhadap Israel ya, untuk protect Israel, memelihara Israel. Memang betul ada komitmen. Allah mengingatkan diri dengan Israel, betul gitu. Tetapi Israel juga ada obligasi ya. Nah ini ini nggak ada bagian ini. Nah sekarang obligasinya kita ya, mengaku di dalam hubungan covenantal dengan Allah itu apa? Ini ini sudah di list. Apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Sebenarnya istilah dituntut Tuhan daripadamu itu saja sudah bahasa covenantal sebetulnya. Yang dituntut Tuhan daripadamu, Tuhan yang dengannya engkau mengikatkan diri, ya Tuhan menuntut apa? Tuhan menuntut engkau berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kalau ini nggak jalan di dalam kehidupan kita, ya berarti kita ini covenant breaker. Sebetulnya kita ini adalah orang-orang yang keluar dari covenant gitu. Saudara memutuskan ikatan dengan Allah gitu. Ya dong saudara, sederhana kan ini ya. Harusnya bayar upeti, terus upeti nggak dibayar, bertahun-tahun nggak bayar. Ya sudah dong, berarti lu lepas dong covenantnya berarti. Ntar lu kalau diserang bangsa lain, jangan ngomong kita ya, kita nggak melindungi apa-apa. Lah kamu sendiri juga nggak menjalankan obligasi kamu gitu. Tapi orang-orang Kristen ya, bisa nggak ngeh ya dengan common sense kayak begini. Dia pikir ya, Tuhan itu harus selalu menjalankan kewajibannya proteksi dia. Tapi dia mau memandang muka kayak, dia mau oportunistik kayak, nggak mencintai kesetiaan, nggak ada belas kasihan, ya, highly kompetitif di dalam kehidupan, dan nggak rendah hati, sukanya pameran, dan sebagainya. Dia tetap berpikir Tuhan harus selalu memproteksi dia. Saudara, di dalam kehidupan politik pun ini nggak jalan loh. Terus Tuhanmu dan Tuhanku suruh jalanin kayak begini, yang even di dalam dunia politik yang kotor pun nggak ada orang mau jalanin gitu. Yang bener lah saudara. Mana ada kayak begini nih? Hubungan covenantal macam apa? Gak ada itu. Gak pernah ada sebetulnya kalau kita di dalam Alkitab kembali lagi. Maka sekali lagi ya ini bukan cuma sekedar satu dream, gambaran ideal, alangkah indahnya, hai umatku, kalau engkau berlaku, bukan alangkah indahnya bukan gitu. Ini bukan sesuatu aksesori gitu ya, dekorasi yang menarik gitu ya. Plus tambah lagi lebih luxurious kekristenan. Bukan, ini essential. Ini substansial. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Otherwise, kalau nggak ada ini, ya sudah, berarti kamu di luar covenant. Kamu adalah covenant breaker. Kamu memutuskan covenant itu dengan Tuhan. Sudah, ini nggak ada benturan sama sekali dengan konsep itu ya. Jangan salah, ini berlalu. Katanya keselamatan karena semata-mata anugerah. Gitu. Kok sekarang jadi keselamatan seperti kayak tergantung dari berlaku adil, kesetiaan, hidup dengan rendah hati. Sebenarnya kita diselamatkan karena apa sih? Gitu. Sudah hati-hati ya dengan konsep anugerah yang keliru. Gitu. Konsep anugerah yang cheap, ya itu tadi ya, kita mau diselamatkan, Tuhan proteksi kita. Tapi Tuhan, saya nggak tertarik dengan obligasi yang kamu taruh dalam kehidupan saya. Kamu saja yang jalanin obligasi pada saya. Saya nggak usah lah gitu. Karena katanya anugerah kan Tuhan. Anugerah dong, ayo dong. Sekarang engkau diuji anugerahmu, kurang ajar ya orang kayak begini, kurang ajar. Mana ada konsep anugerah kayak begini di dalam Alkitab gitu. Saya nggak usah peduli dengan tuntutan Tuhan, ya, karena Tuhanku nggak menuntut, Tuhanku penuh dengan belas kasihan, mengasihi dan sebagainya. Ya kalau Tuhanmu penuh dengan belas kasihan, ya jadilah belas kasihan seperti Tuhanmu toh. Kalau kita nggak berbelas kasihan seperti Tuhan kita, again, itu berarti kita nggak bertuhan yang Tuhan punya belas kasihan itu. Kita Tuhannya Tuhan palsu berarti. Tuhan yang lain. Bukan Tuhan yang berbelas kasihan, bukan Tuhan yang adil, bukan Tuhan yang mencintai kesetiaan. Saudara, bagian ini sangat mungkin ya waktu Yesus mengatakan dalam Matius 23 ayat 23, sangat mungkin ya Yesus merujuk kepada ayat ini ya, Mika 6 ayat 8, karena kalimat yang dipakai di sini ini dekat sekali. Coba kita lihat ya Matius 23 yang terkenal itu Yesus juga menyimpulkan ini adalah semacam summary of the law ya, secara 3 ya, 23 ayat 23. Saya baca dari ayat 23 ya 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih ada manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Perhatikan yang terpenting dalam hukum Taurat, the weightier matters of the law, hal-hal yang lebih berat, ya, yang lebih berbobot ya, di dalam Taurat, kamu abaikan, kamu neglect. Apa itu
Keadilan, justice, righteousness, belas kasihan, ya, sangat dekat dengan chesed, mercy, dan kesetiaan, faithfulness atau faith, kesetiaan, dekat sekali kan dengan Mika 6 ayat 8 itu. Yesus juga pakai 3, Mika pakai 3, Yesus juga pakai 3 gitu. Artinya apa saudara? Ternyata masih ada persoalan ya. Setelah sekian ratus tahun ya, setelah Mika mengatakan kalimat ini, apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Ya, setelah ngomongin ritual sacrifice ya, yang bukannya nggak penting sih, ya silakan itu ya. Tapi ada bahaya orang kehilangan yang terpenting di dalam hukum Taurat. Setelah Mika mengatakan ini ratusan tahun, orang masih nggak ngerti, masih nggak ngerti loh. Jadi Yesus ngomong lagi nih, Mika 6 ayat 8, apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Sekarang sudah 2000 tahun ya, sejak Yesus gitu. Sudah bisa jamin pasti kekristenan sekarang mengerti gitu. Sudah bisa jamin kekristenan sekarang pasti mengerti gitu. Oh iya, memang orang zaman Yesus mah keterlaluan lah, bebalnya, goblok mereka itu memang. Gak kayak kita tahun 2002, kita sudah ngerti lah apa, yakin saya. Problem sekarang masih sama kan ya, masih sama, masih berputar-putar di dalam kesalahan yang sama gitu. Yang dipentingkan, yang dibicarakan orang apa, yang dibicarakan orang adalah kesetiaan, melakukan perpuluhan. Mirip-mirip ya, saya bukan mengatakan perpuluhan, gak usah perpuluhan, bukan itu loh, saya nggak mengatakan message itu ya, Tetapi sangat ada kemungkinan waktu orang membicarakan agama, itu yang dibicarakan adalah pengorbanan ritual kayak begini, Tetapi ya, yang missing, yang hilang itu adalah keadilan. Masih tetap persembahan. Oh, persembahan. Mendukung pekerjaan Tuhan. Mendukung pekerjaan Tuhan. Keluar uang. Tetapi melihat muka. Lalu apa keadilan di mana? Kenapa memandang muka? Enggak usah ngomong itulah. Saya persembahan loh. Persembahan, memandang muka. Berarti ini Tuhan yang mana? Tuhan yang mana ini? Tuhanmu miskin kali ya, sampai perlu persembahan, tapi saudara boleh luput daripada tuntutan keadilan gitu. Di dalam Alkitab itu dikatakan, seluruh bumi itu milikku. Mana sih saya perlu lembu jantanmu dan sebagainya? Nggak ada perlunya itu semua, saya bisa ambil sendiri, Tuhan bisa ambil sendiri. Nggak perlu, Tuhan benar-benar nggak perlu itu. Tetapi yang dituntut Tuhan, saya nggak mau pakai istilah perlu ya, tapi yang Tuhan sungguh-sungguh menginginkan adalah keadilan, keadilan itu. Bagian ini kalau nggak ada, semua persembahan kita, semua jeripaya kita, semua pelayanan kita, our church going, our prayer, our diligent Bible study dan sebagainya itu semuanya kosong, semuanya kosong itu. Karena apa, nggak ada keadilan, nggak ada keadilan. Orang selalu melihat orang-orang yang di atas sana, gitu. Lalu melihat orang-orang yang kecil dengan sebelah mata. Gitu. Apakah itu kekristenan? Itu bukan kekristenan, bukan. Karena Allah yang di dalam kitab suci bukan begitu, bukan. Belas kasihan. Coba Yesus cuma bilang kalimat ini, yaitu keadilan belas kasihan. Lihatlah kehidupan Kristus waktu dia menghadapi orang berdosa. Sudah lihat kontrasnya dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu kontras luar biasa Gak ada belas kasihan, sangat gak sabar dengan orang yang jatuh, yang gagal. Gak ada tempat untuk orang yang gagal, gak ada Yang ada untuk orang-orang yang lari kenceng. Yang ada untuk orang-orang yang berpotensi, orang-orang yang talented, yang hebat, itu ada. Oh, saya mau fellowship dengan mereka. Orang yang gagal jatuh, sudah tendang aja sekalian. Itu namanya penyaringan seleksi alam. Gitu. Saudara yakin ini narasi gospel? Gitu. Ini bukan narasi gospel, ini Darwinisme per se. Darwinisme ini sebetulnya. Gitu. Darwinisme yang nggak ada itu apa? Ya ini nggak ada belas kasihan gitu, nggak mungkin ada belas kasihan Mana ada belas kasihan? Ada? Apa itu? Singa mau tergam terus kemudian menyesalah singa itu gitu. Oke, hari ini aku berbelas kasihan kepadamu karena kamu kayaknya susah ya hidupnya gitu. Nggak ada di dalam dunia binatang nggak ada gitu. Tapi manusia lebih suka menghidupi kehidupan kompetitif ya model kayak begini, terkam-menerkam, mengalahkan, urusan selalu tentang menang kalah dan sebagainya. Sekali lagi ini level binatang sebetulnya gitu. Inilah yang kita bilang, gak ada martabat dan kehormatan manusia, gak ada.
Nggak ada. Yang ada adalah level binatang, saudara. Ya memang binatang kayak begitu kan ya. Tetapi saudara dan saya bukan loh. Saudara dan saya ini created after the image of God. Created after the image of God yang merciful, saudara. Kalau kita created after the image of God yang merciful, waktu kita jatuh di dalam dosa, kita jadi merciless. Lalu kita di-restore di dalam Kristus. Apa yang di-restore? Salah satunya pasti adalah belas kasihan, saudara. Kenapa ya perlu ya belas kasihan? Karena dunia kita itu dipenuhi dengan orang yang jatuh, saudara. Dunia kita, sekitar saudara dan saya itu penuh dengan orang-orang yang perlu dapat belas kasihan. Ada orang-orang yang dirampok oleh penyamun seperti di dalam cerita The Good Samaritan. Itu penuh sekali, saudara. Kalau kita nggak ada belas kasihan, ya sudah, terus dignitasnya manusia itu di mana? Hari Jumat lalu ya, saudara. Ini sedikit mengulang kalau saudara belum mendengar, bagi yang sudah mendengar ya, ini pengulangan. Margaret Mead ya, itu nggak tahu ya benar Margaret Mead atau bukan. Ya, ini dipopulerkan ceritanya oleh Brand ya, Paul Brand kalau nggak salah. Dan pernah di dalam kuliah menurut Brand ya, ditanya apa sih tanda civilization manusia? Permulaan civilization, keberadaban manusia, apa tandanya? Saudara kalau ditanya gini, saudara kepikir apa ya kira-kira? Permulaan ya, kita gimana bisa tahu ini the start of the civilization di sini gitu. Tandanya apa gitu? Orang banyak yang pikir ya mungkin ada pot, kendi lah apa gitu kan ya. Atau tool yang dibikin dari iron atau apa gitu ya. Ini berarti mulai ada civilization. Gak harus salah sih ya. Tapi menurut Brand, Mead nggak bilang itu. Itu bukan itu ternyata. Apa itu? Terus dia angkat satu tulang paha, femur ya, tulang paha. Dari tulang pahanya itu bisa kelihatan bahwa ini ada thickening area yang menyatakan bahwa ini pernah patah gitu. Tapi terus ternyata healed, sembuh. Lalu dia bilang, ini tanda civilization. Maksudnya apa sih, saudara? Di dalam ini ya, saudara, Pak, masyarakat manusia yang nggak beradab ya. Yang ada itu adalah tindakan makan memakan. Kalau saudara tulang pahanya patah, itu saudara as good as dead. Saudara akan ditinggal, nggak bisa gitu maksudnya. Nggak ada orang mau ngurmat saudara di dalam society nggak beradab ya. Nggak ada orang mau capek-capek untuk nolong saudara, nggak ada gitu. Kamu ini, ya, sudah zaman dulu saya orang itu waktu ini ya, di kapal ya, itu budak-budak ya, itu belum ada obat waktu itu. Cuma kena flu, saya sebetulnya kurang vitamin C doang, ya. Tapi waktu itu belum ada, maksudnya orang belum ketemu gitu. Terus budak itu kalau di dalam keadaan seperti itu, terus gimana saya? Ya ditinggal di satu pulau gitu, di satu pulau yang mungkin nggak ada orang ya gitu. Sudah lu sini, maksudnya ya as good as dead. Kenapa? Karena kamu sakit gitu. Jangan ada di sini lagi gitu. Nanti nularin semuanya mati, ya. Jadi kamu sudah, oke. Bye-bye ya, kita jalan. Waduh itu kejam sekali ya saya. Uncivilized gitu. Tapi waktu dilihat ada tulang yang pernah patah ya, dan ternyata kok bisa healed ya? Itu berarti apa saya? Itu berarti ada orang lain yang berhenti, saya. Ada orang lain yang berhenti. Ada orang lain yang merawat. Ada orang lain yang membalut. Ada orang yang jalannya itu jadi pelan, gitu. Berhenti ya, balut sampai sembuh gitu. Sehingga dia nggak mati. Gitu. This is the start of civilization. Inilah saya, kita bicara martabat dan kehormatan manusia itu di sini. To be merciful, itu dignified, saya. Karena apa, saya? Karena binatang nggak bisa ini, saya. Nggak ada binatang merciful, nggak ada. Nggak bisa dituntut juga merciful dari binatang. Hai singa-singa dan be merciful, nggak ada, saya. Perintah itu nggak di dalam covenantal relationship anyway, gitu maksudnya. Mereka nggak created after the image of God, nggak perlu merciful juga. Memang bukan created after the image of God kan? Tetapi saudara dan saya kan created after the image of merciful God. Allah yang berbelas kasihan, saya. Allah yang berbelas kasihan. Ya inilah saya tandanya gitu. This is the start of civilization. Inilah dignitasnya manusia, martabatnya manusia karena bisa menunggu, karena bisa berhenti saya untuk membalut mereka yang luka. Persis seperti di dalam cerita The Good Samaritan itu ya. Nggak terus ngacir jalan begitu saja ya. Takut ketinggalan perlombaan nanti, ketinggalan kompetisi, ini buang-buang waktu, saya bisa kalah di dalam berhenti seperti ini. Oh bukan. Itu dunia binatang, saya. Dunia manusia itu berhenti. Yesus waktu dia menyembuhkan, kita sudah melakukan ini ya dari eksposisi Injil Lukas ya. Ada salah satu kalimat yang sederhana yang buat saya sangat menyentuh ya waktu dia menyembuhkan orang miskin yang buta jalan Yeriko itu, saya sudah tahu kan dia cerita itu kan ya. Lalu orang ini kan teriak-teriak gitu, terus kemudian muridnya Yesus bilang, jangan ribut itu ya. Don't disturb the master. Jangan mengganggu Tuhan. Ya.
Tetapi terus kemudian di dalam catatan Lukas dikatakan bahwa Yesus berhenti. Yesus berhenti. Saudara, kalau Yesus nggak berhenti di dalam hidupmu dan hidupku, nggak ada keselamatan. Saudara. Kalau Yesus jalan terus, ya saudara dan saya pasti masuk neraka. Pasti. Saudara. Kita diselamatkan karena Yesus berhenti. Saudara. Yesus berhenti. Pertanyaannya, saudara berhenti nggak ya untuk yang lain? Kita bisa stop nggak ya untuk yang lain gitu? Atau kita nggak ada waktu? Atau hidup kita selalu kejar deadline? Kalau saya berhenti, rusak dong proyek ini gitu. Kalah dong saya tendernya. Kalah bersaing dong kayak begini. Welcome di dalam dunia binatang, yaitulah dunia binatang. God created after the image of God. Saudara mau menghidupi narasi ini? Atau saudara mau seperti Tuhan, Tuhanmu dan Tuhanku yang berhenti, yang mencintai kesetiaan, yang membalut, yang merciful itu. Saya kutip Kaiser, Kaiser dia setelah membahas ini Mika 6 ayat 6 sampai 8, dia mengatakan kalimat seperti ini. The saying is not an invitation in lieu of the gospel to save oneself by kindly acts of equity and fairness. Ini bukan untuk menyelamatkan kita ya dengan mempraktikkan keadilan, berlaku kesetiaan dan sebagainya. Nor is it an attack on the forms of sacrifices and cultic acts mentioned in the tabernacle and temple instruction. Ini juga bukan untuk menyerang bahwa praktek-praktek kultis ya. Sacrifice, ritual-ritual itu apa sih semuanya gitu. Bukan, ada tempatnya. Perpuluhan silakan. Bukan mau serang itu, bukan. It was instead a call for the natural consequence of truly forgiven men and women to demonstrate the reality of their faith by living it out in the marketplace. Tetapi ini sebaliknya adalah satu panggilan dan konsekuensi alamiah dari laki-laki dan perempuan yang sungguh-sungguh diampuni untuk menyatakan, menyaksikan realitas iman mereka dengan menghidupinya. Di mana saya? Bukan di tabernakel ya saya, bukan di kemah suci, bukan di gereja, tapi di marketplace, di dalam keseharian kita. Waktu saudara bekerja, berdagang, waktu leisure time, waktu saudara tamasya dan sebagainya, di dalam kehidupan keluarga dan sebagainya. Live it out, hidupilah. Such living would be accompanied with acts and deeds of mercy, justice and giving of oneself for the orphan, the widow, and the poor. The orphan, the widow, the poor. Bisa dilanjutkan saya, the sick, the loser, ya, dan seterusnya saya. Bisa panjang sekali gitu. Orang-orang yang gagal lah intinya gitu ya, orang-orang yang kekurangan. Sudah jangan lupa kita sendiri dalam posisi itu ya, dan Kristus berbelas kasihan kepada kita. Gitu. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita, sehingga kita sungguh-sungguh mencerminkan, merefleksikan pribadi Allah yang kita percaya. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan dan kami berdoa supaya Tuhan mengubah kami selangkah lagi maju di dalam Tuhan. Dan dikuduskan oleh Roh-Mu yang kudus, yang membawa kami ke dalam kehidupan Kristus, yang membawa kami kepada kepenuhan Allah, kepenuhan Kristus dan kepenuhan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menyelamatkan kami dari hidup yang sia-sia, hidup yang terlepas dari covenant, ikatan perjanjian dengan Tuhan, hidup yang membangun dengan narasi-narasi yang lain yang sangat asing dengan narasi firman Tuhan, narasi Injil, narasi kehidupan Kristus. Kami mohon pengampunan Tuhan yang membebaskan, dan kami berdoa supaya Tuhan menambah cinta kasih kami kepada Tuhan, cinta kasih kami kepada sesama, dan kami bisa menjadi orang-orang yang berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan berjalan di dalam kerendahan hati di hadapan Engkau, bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan diri kami sepenuhnya di dalam
belas kasihan dan anugerah Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.